lagi? Di satu semester Bapak nggak ketemu sama kalian. Yang semester ini kita bertemu lagi dengan dua mata kuliah. Salah satunya adalah pemrograman perangkat bergerak 1. Jadi nanti di semester depannya ada pemrograman perangkat bergerak 2, pemrograman perangkat bergerak 3. Gimana kabarnya nih? Sehat semua? Sehat ya? Segar rumah. Siap libur ya? Seperti dosen-dosen yang lain, itu pasti kita ada yang namanya MPS, ya. MPS rencana pembelajaran semester 3. Nah, mata kuliah pemrograman perangkat bergerak 1 ini itu bobotnya 3 SKS. Bobotnya 3 SKS dan dia lebih cenderung nantinya kita akan praktek. Jadi 1 teori, 2 praktek. Tapi untuk pertemuan 1, 2, dan 3, 4 itu biasanya kita lebih banyaknya praktek penjelasannya saja. Karena memang kita kan baru dengar juga nih pemrograman perangkat bergerak ya. Oke, Bapak jelaskan yang pertama dulu. Nah, Bapak udah tahu lah ya. Kenapa ya? Oke. Nah, di sini ada media, katanya Bapak tulis proyektor personal komputer laptop, ada internet, sudah jelas apa yang akan kita kerjakan, apa yang akan kita butuhkan selama kita kuliah. Lalu software yang kita gunakan nantinya adalah Android Studio IDE. Oke, di beberapa komputer nanti di akhir pertemuan nanti kita coba hidupkan komputer masing-masing. Android Studio dia seperti apa? Nanti kita jelaskan lebih rinci. Oke, apa sih deskripsi mata kuliah ini? Jadi deskripsi mata kuliah dari pemrograman perangkat bergerak ini yaitu mata kuliah ini memberikan pengetahuan tentang teori yang pertama, teori-teori berkaitan dengan pemrograman. Lalu dasar pembuatan aplikasi bergerak Android dan tool atau IDE untuk membuat aplikasi bergerak berbasis Android. Oke. Lalu setelah nantinya apa yang diharapkan dari siswa setelah belajar mata kuliah pemrograman perangkat bergerak ini selama 1 semester. Oke, yang pertama aku Rio bacakan apa? Capaian pembelajarannya apa yang pertama? Mahasiswa memahami dan menjelaskan teknologi Android dan mampu melakukan instalasi Android Studio. Oke. Yang pertama, mahasiswa memahami dan menjelaskan teknologi Android dan mampu melakukan instalasi Android. Di sini pasti sering mendengar yang namanya Android. Oke, ya. Sepengetahuan kalian, Android itu Sepengetahuan
Android itu apa? Perangkat lunak. Andriadi, apa Android itu? Pak? Penggerak ya Pak. Apa? Penggerak. Misalnya kita ngantarkan adik, kakak kita atau sanak saudara atau teman mau kemana, beli HP Android, ya biasanya kayak gitu ya. Tapi bukan Android, kan yang model apa biasanya? Samsung, Xiaomi, apa lagi? Redmi, Oppo, Vivo. Nah Android itu apa? Kan gitu ya. Oke. Jadi Android itu bukan merek handphone, salah. Android bukan merek handphone. Android itu merupakan sub dari Linux. Linux itu apa? Linux adalah sistem operasi. Sistem operasi itu apa Pak? Contohnya saya kasih. Ada Windows 7, ada Windows 8, ada Windows XP, ada yang namanya Linux itu sendiri. Nah, Linux itu sendiri banyak macamnya. Salah satunya adalah Android. Nah, Android ini pun juga banyak macam-macamnya. Biasanya dia diperkenalkan dengan nama-nama makanan atau apa saya lupa. Ada Android Jet Bean, Marshmallow, Nugget, Oreo, Pie, gitu ya. Nah, jadi sistem operasi kita punya laptop, punya komputer. Kalau tidak ada sistem operasi itu, kita nggak bisa menggunakan aplikasi yang ada di dalam laptop kita. Pak, saya mau pakai CorelDRAW nih Pak, mau pakai Photoshop. Udah install di laptopnya. Kalau tidak ada sistem operasi itu nggak akan bisa diinstal. Jadi apa? Sistem operasi itu adalah sistem yang ada di dalam laptop kita, di dalam komputer kita, yang gunanya atau manfaatnya atau fungsinya itu untuk menjalankan aplikasi-aplikasi yang ada di dalam laptop kita. Itu sistem operasi. Oke, yang kedua, Pinky. Capaian pembelajarannya apa? Mahasiswa menjelaskan fungsi dari masing-masing komponen yang ada di Android Studio. Nah, komponen yang ada di dalam Android Studio. Microsoft Word itu kan punya taskbar, punya toolbar ya. Ada namanya untuk home-nya itu ada jenis fontnya, ada size dari fontnya, mau style dari fontnya, miring, garis bawah atau tebal, biasa saja. Nah, nanti kita di Android Studio itu kita akan mempelajari komponen-komponen apa saja yang ada di dalam Android itu. Saya mau ini Pak, mau menampilkan tanggal, letaknya di mana? Oke, kita cari komponennya. Jadi kalau di Android itu dia namanya, kalau kita belajar PHP namanya itu adalah text field. Kalau di Android Studio nama komponennya itu adalah text view. Kalau kita menggunakan button di dalam PHP di Android Studio itu banyak macamnya. Ada button radio buttonnya juga, ada compact button juga. Jadi sama aja. Jadi poin yang kedua nanti kita akan mempelajari fungsi dari masing-masing komponen itu. Akan kita jelaskan semua. Ya. Oke, yang ketiga, Bibi. Nah, mahasiswa nantinya akan mengerti fungsi FI, SDK dan Gradle. Jadi gini. Yang mulai dari AVD lah. Saya buat aplikasi Pak di Android Studio. Cara compile-nya gimana?
kalau kita belajar PHP, compile-nya kan pakai browser ya, Mozilla, Chrome, Edge, gitu ya. Kalau di Android Studio, kita boleh menggunakan handphone kita, tapi yang OS-nya Android. Kenapa? Memang Android Studio itu memang diperuntukkan untuk Android. Xiaomi OS-nya apa? Apa? Android, tapi jenisnya mungkin ada beda-beda ya. Ternyata kan Xiaomi itu banyak juga tuh, ada 3S, ya. Kayak Realme ada lagi macamnya. Saya banyak lupa karena saya nggak punya untuk itu. Banyak macam-macamnya, kalau nggak salah saya kalau Redmi itu ada Redmi 4A ya. Ada juga, kita nggak tahu OS-nya berapa. Nah nanti coba dicek handphonenya, coba cek OS handphone masing-masing itu tipenya berapa. Bisa nanti dicek. Kalau nggak tahu buka setting tentang ponsel. Jadi AVD itu dia ibaratnya adalah sebuah tool, sebuah alat untuk kita melihat hasil dari program yang sudah sintak atau coding yang sudah kita buat. Mau lihat hasil membuat form di Mozilla, di PHP, buka Mozilla kan gitu ya. Mau lihat tampilnya, buka Mozilla, mau buka Chrome bisa seperti itu kan. Nah, lalu ada SDK. Nah, SDK ini gini. Di sini ada nggak handphonenya yang nggak support dengan Mobile Legend? Support semua. Support semua ya. Ada nggak handphonenya yang nge-lag ketika download PUBG? Nah, itu masalah di SDK. Jadi gini, katanya gini. Kalau handphone kita SDK-nya itu berada di tipe Android 20 ke bawah, itu beberapa aplikasi bisa kita install, beberapa nggak support. Kenapa? Karena aplikasi yang kita buat itu, yang beberapa perusahaan buat itu biasanya versinya tinggi. Makanya kalau kita mencoba memaksakan menginstal aplikasi, kita handphone ini nih, Xiaomi 3S ke handphone saya install PUBG. Biasanya pas dia install itu nanti katanya task force atau dia bilang tidak mendukung. Bukan aplikasi yang salah, handphone kita tidak support dengan aplikasi itu. Kenapa? Yang pertama, mulai dari grafiknya yang tinggi, handphone kita pas kamera itu buruk, kan gitu ya. Gimana mau main game kalau kamera settingan grafiknya saja rendah, gitu kan? Jadi SDK itu nanti dia mengatur versi-versi dari aplikasi yang akan kita buat. Jadi kalau kita buat aplikasi versinya 25K atau 30 ke atas, ya dia nggak akan bisa, aplikasi yang kita buat nggak akan support, nggak akan bisa nanti diinstal oleh handphone yang OS-nya di bawah itu. Lalu yang keempat, mahasiswa mampu membuat aplikasi Android sederhana menggunakan Android Studio. Ini harapan kita. Jadi tiap-tiap mahasiswa minimal profile, buat profilnya. Kalau semester 1 Bapak mengajarkan buat profil kamu, nah sekarang kita buat aplikasinya menggunakan Android Studio nanti. Kelima, mahasiswa melakukan simulasi proyek menggunakan emulator internal atau eksternal. Boleh nantinya menggunakan AVD atau compile yang ada di Android Studio itu, atau langsung ke handphone sendiri, nggak apa-apa, nggak masalah. Jadi kita buka Android Studio, kita ketik coding, terus kita mau lihat hasilnya, bisa langsung kita tampil ke handphone kita, bisa. Nah, nanti kita coba nanti. Oke, yang terakhir, mahasiswa bisa upload proyek ke dalam Play Store. Nah, ini harapan saya. Minimal kita nggak menggunakan database dulu, tapi kita desain saja dulu, baru nanti kita upload ke Play Store. Nah, nanti ada bonus. Siapa saja yang aplikasinya diterima oleh Google,
itu saya yang memastikan dia dapat nilai A. Kenapa? Alasannya sederhana. Saya mungkin tidak teliti sama aplikasi yang saudara buat semua. Orang Google gimana? Pasti teliti. Kalau kita buat aplikasi itu ada yang diterima, ada yang tidak. Saya beberapa aplikasi yang saya buat di Android Studio itu pasti ada ditolaknya yang pertama. Jarang ada yang ketika kita upload langsung diterima, jarang. Pasti mereka nanti ngecek, tuh orang Google tuh ngecek. Oh ini kurangnya di sini nih, ininya nggak jalan, profilnya nggak jalan, mungkin ininya tampilannya kurang atau gimana. Nah itu urusan Google. Makanya Bapak bilang tadi kalau seandainya masing-masing nanti buat aplikasi, dan kalau untuk nguploadnya nanti pakai akun Bapak ada akun Play Store. Daripada kita bayar, itu bayarnya $25 ya, kalikan $25 dikalikan berapa duit kita dolar sekarang, 15.000 ya, ya lebih kurang 500 lah. Pakai akun saya aja gratis kok. Nah, itu yang kita upload ya. Oke. Bapak sudah buatkan rangkaian kegiatan kita nantinya. Ya, yang pertama ini Bapak menjelaskan inilah dulu kan, menjelaskan RPS-nya. Materi kita di pertemuan yang pertama nanti ya paling kayak Bapak minta tadi itu pengertian Android Studio, sejarah Android Studio, jenis dari Android Studio nantinya, lalu fitur. Nanti Bapak meminta beberapa rekan nanti menjelaskan ya, karena sudah ada di materi kita ya. Lalu di pertemuan kedua barulah kita membahas tentang struktur dan rangkanya. Mungkin kita nanti sudah boleh membuka Android Studio dan kita jelaskan nanti strukturnya seperti apa dan antar mukanya seperti apa. Barulah kita belajar bagian-bagiannya nantinya. Oke. Lalu ada SDK dan AVD Manager, itu di pertemuan ketiga. Oke. Lalu yang keempat ada komponen aplikasi Android Studio. Yang kelima, kita belajar desainnya lagi. Kita belajar desain dan layout project. Kita coba nanti buat desain-desain sederhana, tampilan Android yang sederhana sekali. Intinya itu pemahaman kita saja dulu. Kita tahu komponen yang akan digunakan, kita tahu cara mengetik codingnya, kita paham bagaimana cara penggunaannya. Itu saja. Lalu yang keenam adalah menerapkan dialog. Yang ketujuh kita akan kuis. Ingat ya, pertemuan ketujuh kita kuis. Materinya mana Pak? Nah materinya cukup yang 5 dan 6 ya, 5 dan 6. Yang 5 yang 6 yang mana? Ya nanti mungkin Bapak bilang tolong buat tampilan seperti ini, bisa digeser-geser atau ke bawah, scroll view. Mungkin seperti itu soalnya ya. Tapi pastinya tampilan menjadi modal utama. Tampilannya. Masa iya programnya nanti sudah bagus-bagus, nanti kita buat ternyata backgroundnya merah. Dari ribuan sampai puluhan ribu atau ratusan ribu aplikasi yang ada di Play Store, saya belum pernah melihat yang menggunakan background merah. Atau mereka menggunakan background yang coraknya itu yang kontras ya, kuning, biru, jarang. Biasanya backgroundnya warna putih aja atau abu-abu gitu ya. Oke, yang ke-7, yang ke-8 pastinya kita nanti ujian setengah semester. Lalu yang ke-9 ada view dan view group dan scroll view, yang dimana nanti kita akan membuat gambar-gambar, lalu gambar itu bisa digeser ke kiri atau kita geser ke atas bawah. Lalu ada activity dan fragment. Kalau activity ini misal kita tekan tombol profil, tampil di profil. Kita tekan tombol ulangan atau tes, tampil ulangan atau tes. Nah, jadi link lah, kalau di PHP namanya link, kalau di
Android namanya Activity ya. Lalu nantinya kita buat aritmatika sederhana. Nah, yang seperti ini pernah kan kita lihat pastinya ketika kita ke beberapa mall itu biasanya mereka pakai tab ya. Sekarang nggak pakai tab tuh. Kita belanja nih. Terus nanti dia nanya pesannya apa aja. Nanti dia langsung tekan di tabnya itu. Pernah nggak melihatnya seperti itu? Masa nggak pernah? Pernah kan? Jadi gini, kayak kita minimal ke kafe lah. Kafe belanja apa tadi Mbak? Makan apa tadi Bang? Nanti dia tekan-tekan tuh. Pernah ya kayak gitu? Belum? Hah? Sering? Yuan gimana ya? Sudah pernah nggak yang seperti itu? Orang kita gini, Bang bayar Bang, bayar. Makan apa tadi Bang? Nasi goreng satu, kita pakai. Minumnya apa? Jus naga. Apa lagi tambahannya? Air